Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Andra, NIM 222011170 dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang cara menyeting koneksi untuk 5 gedung dan wireless di Cisco Packet Tracer. Pertama, kita masukkan dulu komponen-komponen yang dibutuhkan, yaitu di sini router. Saya menggunakan router PT. Selanjutnya switchnya, saya di sini menggunakan switch PT 5 gedung, berarti 5 switch. Selanjutnya di sini saya menambahkan satu server PT. Lalu untuk device connect ke switch akan ditambahkan 3 PC per gedung. Ini saya rapikan terlebih dahulu. Ini preferensi ya, tapi saya pribadi akan memberikan nama-nama. Misalkan untuk router akan saya berikan router utama, untuk server akan saya berikan nama server utama, untuk switch 0 1 2 3 4 akan saya berikan masing-masing gedung 1, gedung 2 dan seterusnya. Selanjutnya untuk masing-masing komputer akan saya berikan nama. Misalkan untuk gedung 1 PC 1.1, PC gedung 1 titik kedua, PC gedung 1 titik ketiga dan seterusnya. Selanjutnya setelah dikasih nama, di sini saya akan menyeting router utama. Di router utama ini kan nanti koneksi ke 5 switch dan satu server, yang berarti untuk koneksi antara router ke switch itu menggunakan fiber optik, sedangkan defaultnya ini hanya ada 2. Jadi ini kita ganti dulu, ini kita turn off, kita shutdown dulu, matikan, keluarkan semuanya, lalu tambahkan 5 untuk NM1FFE, Fiber Fast Ethernet. Setelah sudah 5, kita turn on lagi, selesai. Selanjutnya kita langsung konekkan saja antara router ke server, router ke gedung dan switch, router ke switch dan switch ke PC. Ini yang kabel merah tandanya kabel fiber, ini tandanya kabel copper crossover. Lalu antara switch ke PC itu namanya kabel copper straight through. Ini otomatis ya.
setelah tersambung semua, selanjutnya ini kita setting langsung saja lewat CLI ya, agar bisa terkoneksi. Pertama-tama ini kita tentukan dulu IP masing-masing, untuk misalkan untuk kabel dari router ke gedung 1, terus IP dari masing-masing PC juga. Ini agar lebih mudah, ini kita ke option preference, lalu ini hidupkan always show port label. Nanti kita tahu antara FA00 ini kemana, FA10 ini kemana. Hanya ini ditentukan saja, misalkan FA00 itu 172.16.0.101. Terus untuk FA10 ini 192.168.100.11. FA20 192.168.2.1 dan seterusnya. Selesai semua ya. Ini agar tidak terlalu mengganggu, ini kita matikan saja, ke preference lagi, lalu hapus centang. Selanjutnya ini akan saya tentukan IP untuk masing-masing komputer. Setelah selesai semua, saya tentukan ya FA10, FA20, 30, 40, 50, 00. Semua komputer juga sudah selesai. Nah, selanjutnya kita setting di router melalui CLI. Caranya ini dari awal ini kita langsung masuk saja enable, terus dari sini conf terminal, lalu kita pilih INT interface FA, misalkan yang atas FA00. Nah di sini langsung saja IP add sesuai IP yang kita tentukan, yang sudah kita tentukan 172.16.101. Lalu di sini subnet masknya 255.255.255.0. Setelah selesai kita exit, lalu kita ganti ke FA10 dan kita ulangi lagi.
IP at 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lakukan untuk semua interface. Oh, jangan lupa waktu kita masuk ke FA, misalkan di FA00, jangan lupa dikasih no shutdown setelah menggunakan IP add agar koneksinya aktif. Jadi misalkan di sini saya mau mengedit FA20 ya, interface FA20. Di sini kita IP add 192.168.255.255.255.0 enter, lalu no shutdown. Nanti langsung dari merah berubah menjadi hijau dan kita exit, ganti interface. Kita lakukan untuk semuanya. Setelah selesai semuanya langsung berubah jadi warna hijau ya. Ini selanjutnya kita setting saja langsung di komputer masing-masing sesuai IP yang di atas yang sudah kita tentukan. Caranya kita klik saja ke PC, lalu kita ke desktop dan IP configuration. Ini kita tentukan saja, kita tulis sesuai yang sudah kita tentukan tadi. 1, 2 dengan default gateway-nya itu mengikuti FA ya, FA masing-masing switch. Misalkan di gedung 1 ini nanti berarti default gateway-nya itu 192.168.1.1. Untuk DNS server dibiarkan saja, nanti sudah selesai langsung di close saja. Dan ini cara mengecek sudah ada IP apa belum di komputer ini, kita tinggal hover saja di sini. Nah, di situ nanti akan keluarkan di port FA Fast Ethernet 0 link up, IP address akan sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Sedangkan yang belum kita setting tidak ada, not set. Nah, ini kita set semua untuk semua komputer sesuai dengan yang sudah kita tentukan di awal tadi ya.
Setelah semua sudah di setting IP, ini bisa kita langsung tes saja ya. Kita kirim simple PDU atau ping antara masing-masing komputer di gedung yang sama, misalkan ini akan sukses. Komputer di gedung yang lain sukses, violet lalu sukses. Yang pertama kali akan selalu violet, jadi sukses. Misalnya gedung 1 di gedung 3 sukses, gedung 1 di gedung 4 sukses 1 ke 4, lalu gedung 1 ke gedung 5 sukses, gedung 2 ke gedung 3 sukses, gedung 2 ke 4 sukses, 2 ke 5 sukses, 3 ke 1, 3 ke 4 sukses, 3 ke 5 sukses, 4 ke 5 sukses. Sukses semua ya. Jadi ini untuk setting 5 gedung sudah selesai di sini. Selanjutnya kita akan menyeting wireless ya. Di wireless ini kita pergi untuk routernya itu mengambil di wireless device, mengambil yang WRT 300N. Di sini WRT 300N. Kita di sini akan menyeting 2. Jadi ini langsung saja dikoneksikan dari switch di gedung 2 dan dari switch di gedung 4. Setelah dikoneksi, kita langsung setting saja di wirelessnya. Ini diklik saja lalu ke config, ke GUI. Nanti di GUI ini kita setting dulu ini ke static IP. Untuk internet IP addressnya ini kita gunakan berhubung 21 sudah dipakai, 222324 sudah dipakai, berarti di sini dijadikan 192.168.25. Subnet masknya sama 255.255.2550. Untuk default gateway-nya kita mengikuti yang ada di gedung, mengikuti switch ini ya, 2.1 berarti. Nah, selesai. Kita pergi ke wireless. Di wireless ini basic wireless setting sudah benar ya. Kita ganti dulu namanya network name. SSID ini kita ganti misalkan menjadi nama saya Restu Kiri. Karena ini di sebelah kiri ya, Restu Kiri dengan benar standar channel itu 2,4 GHz. Terus selanjutnya ke wireless security ini, security mode kita jadikan WPA2 personal. Ini berarti yang password biasa digunakan di wifi ya, enkripsi AES. Passwordnya ini berhubung di Kirli, berarti kita Restu router kiri. Nah, jangan lupa di save setting ya. Nanti kalau nggak di save setting ini bakal balik semua. Nah, save settings. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita setting dulu yang kanan. Caranya sama, klik saja ke GUI, di setup, kita jadikan static IP. Untuk internet IP addressnya juga sama, berhubung 41, 42, 43, 44 sudah digunakan, berarti kita menggunakan 192.168.45. Subnet mask sama, default gateway ini juga sama, menggunakan yang ada di switch ini 41. Save settings, ke wireless, basic wireless setting berhubung di sebelah kanan, Restu kanan. Save settings, wireless security juga sama, WPA2 personal di sebelah kanan, Restu router kanan. Nah, setelah selesai langsung saja kita tes. Di end device ini kita tambahkan laptop 1 dan ponsel. Nah, smartphone 1. Cara connectnya gimana? Ini kita di smartphone dulu ya. Smartphone itu kita ke desktop, ke config, wireless 0. Nah, ini jangan lupa on ya, jangan lupa di on. Untuk SSID kita samakan berhubung di sebelah kiri ini tadi router kiri, ini router kanan dengan IP-nya router kiri itu 192.168.2.5. Untuk router kanan
192.168.4.5 ya. Ini kita smartphone PT kembali lagi, SSID ini kita ikuti yang tadi restu kiri berarti kan. Untuk autentikasinya kita ke WPA2 PSK, passwordnya tadi restu router kiri. Tinggal saja langsung di close, kita tunggu sampai terkoneksi. Nah sudah ada begini, ini berarti tandanya terkoneksi. Smartphone yang kanan juga sama caranya, wireless 0, ini restu kanan ke WPA2 PSK, ini restu router kanan. Tunggu. Nah terkoneksi. Selanjutnya untuk yang laptop ini ada sedikit spesial ya. Ini laptop pertama kali ini harus dicopot dulu. Ini kan kabel LAN, kita membutuhkan kabel wireless. Kalau di config ini kan fast ethernet, kita butuh wireless. Ini kita shutdown dulu laptopnya. Ini lampunya mati kan, ini dicopot, terus kita pasang yang 1W, NM1W, karena kita menggunakan 2,4 GHz. Kalau 1WA ini akan 5 GHz. 1W kita tarik, kita hidupkan. Nah setelah kita hidupkan, ini dikonfig akan berubah menjadi wireless 0. Terus cara nyetingnya itu juga kurang lebih sama seperti yang di smartphone, restu kiri, restu router kiri. Kita tunggu dulu. Nah connect kan. Untuk yang kanan juga sama, kita matikan terlebih dahulu, ini kita copot, masukkan 1W, kita hidupkan, pergi ke config, wireless 0, masukkan sesuai SSID dan password yang sudah disetting di wireless router. Nah setelah selesai, ini kita testing dulu untuk device di wirelessnya. Laptop ke smartphone sama bisa, laptop ke smartphone bisa, smartphone ke laptop bisa, smartphone ke laptop bisa. Kita delete terlebih dahulu. Selanjutnya ini antara laptop ke laptop bisa, smartphone ke smartphone bisa, laptop ke smartphone bisa, kebalikannya juga bisa. Nah setelah selesai semua ini berarti sukses ya. Berikut cara menyeting koneksi jaringan untuk 5 gedung dan 2 wireless. Nama saya Restu Andra, NIM 222011170 dari Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Kalau misalkan ada yang salah silakan dibenarkan lewat komen ya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.